According to the paper, the exits were... Awal kisah memperlihatkan beberapa pemuda atau mahasiswa yang tengah melakukan sebuah pengujian dari alat yang mereka buat yang disebut sebagai alat sonar, di mana alat ini mendeteksi makhluk halus atau arwah-arwah gentayangan yang dipimpin seorang pemuda yang bernama Mike atau sang otak yang membuat alat tersebut, di mana alat itu mulai menunjukkan reaksi terhadap area sekitar dan hal tersebut dirasakan oleh orang-orang di sana tak kala pintu pagebluk, rantai bergoyang, dan Mike pun terluka di bagian matanya, di mana suasana semakin mencekam dan dua orang sahabatnya pun tiba-tiba ditarik makhluk halus tak kasat mata hingga akhirnya Mike pun beberapa tahun setelah kejadian, kita akan diperlihatkan kepada tiga sekawan yang menuntut ilmu bersama, di mana tiga orang tersebut adalah Brian, Saisop, dan satu gadis yang bernama Alice. Di mana mereka juga secara kebetulan kuliah di tempat yang sama dengan Mike, si pencipta alat sonar, yaitu pria yang kita lihat di awal cerita. Terlihat Alice yang memiliki perasaan lain terhadap Brian, namun Brian adalah pria yang belum move on dari kekasihnya, di mana sang kekasih telah meninggal akibat kecelakaan. Di mana itu terlihat saat Brian selalu menggunakan kacamata VR miliknya, yang mana kacamata itu menampilkan holografik dari sang kekasih untuk mengobati rasa rindunya. Suatu ketika saat Brian pulang, dirinya kembali menggunakan kacamata VR-nya di sebuah gedung kosong, di mana saat dia tengah terduduk di sebuah tangga, Brian merasakan ada hal aneh di sebuah ruangan kosong. Mengikuti arah yang entah kenapa dia bisa masuk ke sebuah ruangan, di mana dia menemukan tentang catatan alat sonar pendeteksi, dan tepat alat itu pun berada di sebelahnya yang ditutupi sebuah kain. Merasa penasaran, dirinya pun mulai menyalahkan alat tersebut, di mana alat itu pun mulai menunjukkan aktivitas di sekitar, yang mana muncullah suara aneh dan lampu yang tingkekereceep dan ya, alhamdulillah masih di tayungan, di mana alat itu pun kehabisan daya yang membuat alat tersebut mati. Brian lalu menemui Saisop dan Alice di sebuah bar, lalu dia menunjukkan tentang penemuannya, yaitu alat yang bisa mendeteksi hantu atau semacamnya, di mana dirinya juga menunjukkan tentang tragedi beberapa tahun yang lalu di sebuah pabrik tua, yang tentu kejadian itu adalah tragedi Mike dan kawan-kawan. Namun Saisop tidak mempercayai hal mistis dan sebagainya, sedangkan Alice berbanding terbalik dengan Saisop, di mana dia sangat-sangat percaya tentang perhantuan. Dengan berdasarkan dari tragedi Mike dan kawan-kawan, Alice meminta Brian untuk mengembalikan alat tersebut demi keamanan mereka semua, dan dengan terpaksanya Brian pun menyetujui untuk mengembalikan alat tersebut. Fine. Sedangkan di tangga dekat ruangan alat tersebut ditemukan, terlihat seorang pria tengah melakukan pengecetan, di mana dia tiba-tiba merasakan hal aneh dengan terbukanya pintu ruangan tersebut. Lalu dia pun mencoba mengecek ruangan tersebut, yang mana setelah dia cek dirinya tak menemukan apapun. Namun saat dia kembali untuk melakukan aktivitasnya dan tiba saat pagi, Brian yang ternyata masih belum mengembalikan alat tersebut, justru dia menggunakannya kembali di sebuah tempat, di mana tempat itu adalah lokasi dari tewasnya sang kekasih. Berniat untuk melihat atau berkomunikasi dengan arwah sang kekasih, namun secara kebetulan justru alat tersebut tidak berfungsi, dan hal itu pun membuat Brian sangat kecewa karena dirinya begitu merindukan sang kekasih.
Brian pun memutuskan untuk menemui Alice di rumahnya, di mana Alice dibuat terkejut saat Brian tak mengembalikan alat sonar itu, dan mereka pun kini menceritakan kisah mereka masing-masing, di mana Alice menceritakan tentang masa-masa pacarannya. Namun di tengah-tengah obrolannya itu, Brian yang sangat heran dengan Alice yang begitu yakin dengan adanya makhluk halus. Ya, dari pertanyaan itulah Alice mengajak Brian ke sebuah ruang tamu, di mana di sana terdapat sebuah buku yang berada di lantai. Lalu Alice pun menaruh buku tersebut di rak buku dan dia mengatakan tak akan ada apapun yang terjadi selagi mereka di sini. Saat malam pun tiba, mereka yang tengah menunggu sambil melinting, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu di mana saat mereka mengecek kembali ke ruangan tersebut, ya, Brian pun dibuat tercengang ketika melihat buku yang Alice taruh di rak buku. Kini buku tersebut kembali berada di lantai dengan posisi semula persis ketika Alice mengambil buku tersebut. Alice pun menceritakan bagaimana itu bisa terjadi, di mana dulu Alice menyewa kamar dari rumah Keira yang saat ini dia tempati. Dirinya menemukan buku tergeletak di bawah lantai dan menaruh ke rak buku. Namun buku tersebut kembali ke lantai ke tempat semula. Dan hal itu pun terjadi berulang-ulang kali saat Alice menaruh buku tersebut. Dan dari situlah dirinya meyakini bahwa arwah atau makhluk halus itu memang ada keberadaannya, di mana dirinya sudah merasakan hal tersebut. Seisop yang mendengar cerita tersebut pun memiliki gagasan untuk menguji alat sonar di rumah Alice, di mana sebetulnya Alice sangat keberatan dan tak ingin terjadi sesuatu kepada dirinya. Namun karena desakan mereka berdua, Alice pun sepakat untuk menguji alat tersebut di rumahnya. Saat malam pun tiba, Brian, Seisop, dan Alice kini mereka mulai mempersiapkan segalanya, di mana Brian dan Seisop mengawasi Alice dari kamarnya, sedangkan Alice sendiri turun ke bawah untuk menaruh buku tersebut. Melalui kamera pengawas di mana terlihat Alice yang menaruh buku dan alat sonar tiba-tiba bereaksi kembali, yang mana terlihat Brian kehilangan gambar Alice dari kamera pengawas yang mati. Merasa panik, Brian pun pergi untuk turun menjemput Alice, namun Brian dibuat terkejut tak kala melihat buku berterbangan di depan Alice. Sedangkan Seisop sendiri mengabarkan banyaknya aktivitas di sekitar mereka, yang mana hal itu pertanda banyaknya hantu-hantu yang mulai berdatangan mengunjungi mereka. Lalu Seisop meminta Brian dan Alice pergi dari sana, namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba Brian diangkat dan Brian pun kini mendapatkan luka cedera di bagian bahunya, di mana dia diantarkan pulang oleh Alice dan ditemani tidurnya. Tiba saat pagi sebuah mayat dengan kematian misterius, di mana mayat itu adalah mayat dari si bapak yang tengah mengecat tadi, yang mana Brian dan Seisop yang melihatnya pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Ya, seseorang itu adalah Mike, si pria sang pencipta dari alat sialan tersebut. Tiba di kediaman Mike, mereka lalu bertemu dengan Mike, di mana Mike sendiri tidak cukup welcome dengan orang-orang. Bahkan Mike menanyakan dari mana mereka berasal, dan saat ketika Brian mengatakan bahwa mereka dari institusi ITT, Mike pun lalu membiarkan mereka masuk. Yang mana tanpa basa-basi Mike yang mengetahui tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka, bahwa mereka berada dalam masalah yang pasti itu berhubungan dengan alat sonar yang Mike ciptakan. Lalu Mike menceritakan bagaimana dia bisa menemukan alat tersebut, di mana dirinya dulu tengah mengerjakan sebuah radar untuk proyek pemerintahan, namun tanpa sengaja hal yang tak terduga atau secara kebetulan, di mana perwujudan elektromagnetik pun muncul atau tertangkap radar. Ya, itu bisa dibilang alat itu ternyata mampu mendeteksi arwah atau semacamnya. Namun sialnya gelombang elektromagnetik itu mantul kembali kepada mereka, di mana itu melukai para arwah dan
membuat mereka menjadi marah. Itulah alasan mengapa ketika alat itu dinyalakan banyak sekali hal-hal yang mengganggu mereka. Bahkan tak hanya sekedar itu, di mana kita juga sudah melihat korban dari sahabat Mike termasuk si mamang tukang ngecat tadi. Alice meminta mereka untuk berhenti menggunakan alat tersebut, namun Saisop memiliki ide di mana dirinya mengatakan kecuali kita bisa mengubah alat tersebut tanpa diketahui makhluk tersebut, di mana dirinya juga bisa mengubah gelombangnya menjadi digital atau menjadi lebih semut. Dengan basic lulusan SMK jurusan TKJ, kini mereka mulai terobosan baru pada alat tersebut, di mana alat itu akan mereka uji di rumah Alice yang seperti kita tahu tempat itu diisi oleh salah satu arwah yang selalu memindahkan buku. Jadi jurik teh pegawai lain sugan. Di mana Alice juga menghubungi Keira sang pemilik rumah, yang mana Alice menunjukkan buku yang sering dipindahkan, bahwa buku tersebut adalah buku cerita yang sering dibacakan sang ibu Keira kepadanya. Keira juga mengatakan bahwa hubungannya tidak baik-baik saja sebelum ibunya wafat. Maka dari itu jika benar ada arwah sang ibu di sana, dia sangat-sangat ingin menemuinya. Mulai percobaan tersebut, yang mana kacamata VR Brian kini telah dimodifikasi dengan ditambahkan sebuah atenator, di mana kini Brian bisa melihat makhluk halus di sekitarnya. Sedangkan Alice bertugas memantau melalui smartphone, di mana smartphone tersebut telah dipasangi aplikasi serupa yang membuatnya bisa memantau melalui layar smartphone. Mulai turun menuju ruang tamu, di mana Brian mulai menaruh buku di rak yang berada di sana, di mana hal tersebut langsung memicu alat sonar yang bereaksi. Namun Brian mengatakan tak ada apapun di sana, di mana dia memutuskan untuk kembali, dan saat dia mendengar suara dari belakangnya, ya, ternyata sosok arwah muncul, di mana itu adalah arwah dari sang ibu Keira. Keira pun lalu turun ke bawah dan memanggil sang ibu, yang mana arwah sang ibu juga merespon dengan cara memberikan sebuah buku yang sering ia bacakan. Terungkap bahwa alasan kenapa buku itu selalu berada di lantai, yang mana arwah sang ibu menjadi arwah penasaran, dan itu adalah pertanda yang menunjukkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan sang anak. Dan setelah pertemuan itu pun kini arwah sang ibu bisa meninggal dengan tenang, yang mana sang ibu kini bisa bereinkarnasi kembali. Loh. Berhasil dengan percobaan mereka, kini mereka pun merayakan kesuksesannya, di mana mereka melakukan pesta kecil-kecilan, dan Brian pun mendapatkan hadiah dari Alice yang membuatnya move on dari almarhum sang kekasih. Tiba saat pagi hari, Saisop yang terlalu ambisi atau serakah dengan kesuksesan dari percobaannya, kini Saisop justru ingin memanfaatkan di mana mereka akan menghasilkan cuan dari alat tersebut, di mana dia akan membuat sebuah aplikasi yang membuat semua orang bisa melihat penampakan hantu hanya dengan melalui smartphone-nya dengan mengandalkan jaringan internet yang luas. Maka dari itu, Saisop membutuhkan tempat yang lebih banyak dihuni juri. Lalu mereka pun kini memilih sebuah tempat untuk menguji alat itu kembali, di mana tempat itu adalah sebuah pabrik tua yang pernah memiliki histori buruk dengan matinya banyak orang di sana, termasuk tragedi dari Mike dan kawan-kawan. Namun karena Alice tak ingin terlibat lagi dengan hal-hal seperti itu, Alice lebih memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Tanpa didampingi orang-orang spiritual atau yang sudah haji di usia 2 bulan, Saisop mempersiapkan semua peralatan tersebut dan mulai menyambungkannya ke internet, di mana hal itu akan mengundang setiap arwah dari pelosok kota di sana untuk menuju ke tempat mereka berdua.
Di sisi lain terlihat Alice yang tengah jogging di sore hari, di mana dia masuk ke sebuah ruangan dan mulai menyalakan musik di handphonenya, di mana dia merasa ada hal yang aneh dan mulai masuk ke sebuah lorong, dan tiba-tiba aplikasi itu pun terbuka dengan sendirinya, di mana Alice melihat sesosok jurik tepat di depan bolornya. Arwah itu pun lalu menyerang Alice dengan sebuah bor, namun Alice berhasil selamat dan keluar dari tempat tersebut. Menyadari sesuatu yang besar akan terjadi, Alice pun pergi ke tempat tinggal Mike, di mana dirinya menemukan sebuah koran yang memberitakan kejadian kebakaran sebuah pabrik di masa lalu. Terungkap sebuah alasan yang mana sebetulnya salah satu alasan besar Mike terdahulu mencoba alat tersebut di pabrik tua, yang tak lain ialah ingin melihat arwah dari keluarganya yang tewas di pabrik tersebut. Namun ada alasan besar pula yang membuat Mike untuk berhenti melanjutkannya, namun dirinya juga tidak memusnahkan alat tersebut. Di mana alasan tersebut yaitu perusahaan telekomunikasi mengambil keuntungan dengan memasang antena di sana. Mereka pun kini pergi menuju gudang tersebut demi menghentikan Saisop dan Brian sebelum semuanya terlambat. Sedangkan di sisi lain Saisop dan Brian tengah mempersiapkan segalanya dan memasang kacamata VR-nya, di mana mereka mulai menjelajahi gudang tersebut, dan saat itu pun juga mereka mendapatkan sebuah gangguan yang tanpa sengaja merusak antenator mereka. Kini mereka pun mulai panik, di mana para arwah mulai mengganggu mereka, bahkan arwah-arwah itu menggerakkan semua benda-benda di sana. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat mereka untuk berhenti melanjutkan misi konyol tersebut. Bersamaan itu Alice dan Mike yang tiba di sana, mereka pun mulai masuk ke dalam. Sedangkan Alice yang melihat tower pemancar memilih untuk mematikan tower tersebut. Lalu Mike yang berada di dalam untuk mencari Brian dan Saisop pun harus tewas tak kala aplikasi itu mulai online kembali, dan dia harus tewas oleh arwah dari kedua rekannya yang tewas terdahulu. Alice yang berhasil mencapai atas tower, dirinya mulai mencabut satu persatu kabel yang membuat gangguan pada kacamata VR Brian, di mana saat Alice berhasil mencabut semua kabel tersebut, dirinya harus bernasib sial dengan terjatuh ke dasar sana. Terlihat begitu banyak sekali arwah yang mengelilingi mereka, di mana Saisop yang panik saat melihat arwah-arwah yang mengelilingi mereka. Dia pun lalu berlari untuk keluar dari tempat tersebut, di mana dirinya harus berakhir tragis dengan cara tersengat tegangan listrik yang membuatnya mati kejang-kejang. Brian pun lalu mulai berlari, di mana hantu-hantu mulai menyerangnya. Namun dia melihat Alice di depannya yang ternyata itu adalah arwah Alice yang mati terjatuh saat mematikan alat pemancar. Kembali dibuat bersedih dengan ditinggalkan oleh wanita yang ia cinta, membuat Brian begitu menyesal telah melanjutkan proyek tersebut. Dan di akhir itu pun Brian harus tewas tak kala mereka harus tewas oleh ambisi bodohnya. Dan film pun selesai. Ya, mereka pun berakhir tanpa tersisa, di mana rasa ambisi hanya akan membawa kita ke dalam kesesatan jika kita tak mampu mengendalikannya. Maka dari itu tetap bersyukur apa yang kita dapat, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.